Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin membawakan suatu materi. Nama saya Putri Diani Subarsiningrum dengan NPM 202014501034 bersama dengan rekan saya Siti Nafisatur Roma dengan NPM 202014501033. Dan kami bersama dengan Ibu Nizma. Halo, iya saya Mima Nizma. Kami akan mempresentasikan suatu materi yang berjudul Dampak Perkembangan IPA dan Teknologi Terhadap Kehidupan Manusia. Pengertian dari IPA. IPA adalah ilmu pengetahuan alam, ilmu yang mempelajari tentang pengungkapan rahasia dan gejala alam, meliputi asal-usul alam semesta dengan segala isinya, termasuk proses mekanismenya dan sifat benda maupun peristiwa yang terjadi. Lalu pengertian teknologi. Teknologi adalah pemanfaatan ilmu untuk suatu masyarakat untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi dengan menggunakan cara, metode, atau alat secara efektif dan efisien. Hubungan IPA dan teknologi. Hubungannya, IPA bertujuan untuk mengetahui lebih banyak dan memahami tentang alam semesta juga segala isinya. Teknologi untuk memecahkan suatu masalah untuk mengatasi semua kesulitan. Dengan kata lain, teknologi dapat diartikan sebagai cara untuk menguasai, mengendalikan, serta memanfaatkan alam. Dalam tahap berikutnya, perkembangan IPA mendahului pemakaian-pemakaiannya. Seperti contohnya, penggambaran sifat mesin secara termodinamika telah dilakukan oleh Clausius dan Kelvin setelah 75 tahun ditemukannya mesin oleh James Watt. Lalu ada pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam teknologi komunikasi. Dampak terhadap kebutuhan pokok atau pangan. Kebutuhan pokok manusia ada 3, ada pangan, sandang, dan papan. Dampak positif yang ditimbulkan oleh IPA dan teknologi adalah penemuan bibit unggul untuk meningkatkan produksi, digunakannya mekanisme pertanian untuk memanen, diterapkannya cara pemupukan yang tepat serta digunakannya bakteri sehingga produksi melimpah. Digunakan bioteknologi untuk merangsang tumbuhan dan daun, bunga, atau buah. Di balik dampak positifnya terdapat dampak negatif. Contohnya seperti pemakaian pestisida yang berlebihan bukan hanya membunuh racun tapi juga dapat membunuh hewan ternak, juga manusia itu sendiri. Maka dari itu dibutuhkannya tanggung jawab sesama manusia untuk melindungi sama manusia dan kehidupan yang akan datang. Lalu ada sandang. Dampak positif yang ditimbulkan seperti ditemukannya bahan sintetis. Dengan sintetis pembuatan tekstil lebih efektif dan efisien, juga mempermudah manusia dalam pengadaan barang karena mesin tekstil. Lalu ada dampak negatifnya seperti bahan-bahan seperti sintetis jika sudah menjadi sampah sulit diurai oleh bakteri. Juga sampah plastik yang akan menyebabkan menipisnya ozon dan mengurangi kesuburan tanah. Lalu ada papan. Dampak positifnya, dahulu yang rumah hanya dengan ilalang, ijuk, atau bambu, masa kini sudah menggunakan pasir, batu, semen, didukung dengan teknologi canggih. Karena lahan yang semakin sempit, maka manusia berpikir untuk membangun rumah yang bertingkat. Rumah bukan hanya sekedar tempat bertahan diri dari cuaca dan binatang buas, tapi juga tempat yang penuh kenyamanan. Selain itu, dampak negatifnya, dengan teknologi canggih, manusia menjadi mudah untuk membabat hutan hingga menimbulkan erosi, banjir, tanah longsor, kematian sumber air, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah dampak pencapaian kemakmuran dan perluasan kemudahan. Dampak positif yang ditimbulkan dari IPA dan teknologi adalah dapat mengendalikan aliran air sungai dengan membuat bendungan dan mendapatkan kemudahan memperoleh air. Dibuatnya bermacam-macam alat untuk memudahkan pekerjaan manusia seperti kalkulator, alat komunikasi, atau alat transportasi. Dampak negatifnya, keresahan penduduk manusia terhadap negara atau orang-orang yang salah mempergunakan teknologi seperti membuat rudal, senjata kimia karena dapat mengancam perdamaian dunia. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Dampak terhadap SDA, SDM, transportasi, industri, dan kesehatan. Sumber daya alam. Minyak bumi. Semakin canggihnya alat
alat pengeboran dan penggalian untuk mendapatkan bahan galian yang tidak dapat diperbarui ini. Yang kedua, ilmuwan yang sudah menemukan alternatif pengganti minyak bumi. Yang ketiga, sisa hasil pembakaran minyak bumi tidak baik untuk pemasaran dan sangat beracun pada tubuh. Kedua, batu bara. Yang pertama, gas-gas oksigen yang ada di bawah permukaan bumi saat menambang sangat terbatas. Yang banyak adalah gas-gas dari perut bumi yang banyak menyesakan nafas. Yang kedua, pengangkutan batu bara dari suatu tempat ke tempat lain juga sering terjadi kebocoran yang mengganggu lingkungan. Terus yang ketiga, air. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, artinya setelah dipakai dapat dibersihkan kembali. Namun pembersihan itu tidak selalu dapat sempurna sehingga biarpun lambat, nampaknya makin hari makin menurun jumlah dan kualitasnya. Yang keempat, hutan, hewan, dan ternak. Karena canggihnya teknologi membuat manusia seenaknya melakukan penebangan hutan dan pemburuan liar menyebabkan keseimbangan alam terganggu. Yang kelima, tanah. Penggunaan tanah secara sembarangan juga dapat merusak keadaan sumber daya, misalnya dengan membiarkan tanah itu kosong terus-menerus dan terkena erosi. Sumber daya manusia. Dampak positifnya, manusia dapat memanfaatkan teknologi untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Sehari-hari mereka seperti perhitungan, mengolah data, dan lain-lain. Dampak negatifnya dapat mengubah tingkah laku manusia demi tujuan ekonomis, menyebabkan penggunaan media, radio atau TV untuk mengatur kelakuan manusia. Yang kedua, semakin kuatnya gejala dehumanisasi membuat tergerusnya rasa kemanusiaan. Yang ketiga, peradaban yang tinggi melahirkan kecenderungan pengingkaran manusia sebagai homo religiosus dan atau makhluk teomorfis. Yang ketiga, transportasi. Transportasi bukan menjadi lebih ringan, tapi juga semakin cepat karena ditemukannya mesin sebagai penggerak roda. Selain itu, manusia juga terus menemukan inovasi-inovasi dan mengembangkan untuk kehidupan lebih baik di masa yang akan datang. Yang keempat, industri. Dampak positifnya, penciptaan mesin-mesin terobosan baru. Yang kedua, robot atau mesin yang ada sekarang ini memiliki sebuah pemrograman yang menyebabkan mereka dapat mengerjakan tugas-tugas manusia yang sulit ataupun berbahaya sekalipun. Yang ketiga, menjadikan pekerjaan lebih efektif dan efisien. Dampak negatifnya, pengolahan kurang memperhatikan batas-batas toleransi hingga menimbulkan kerusakan lingkungan. Yang kedua, polusi suara atau kebisingan menimbulkan pendengaran yang kurang peka dan daya tangkap otak mengalami kemunduran. Yang kelima, kesehatan. Dampak positifnya, ilmu biologi yang berkembang menjadi ilmu terapan berguna secara praktis bagi kesejahteraan manusia. Yang kedua, berkembangnya sub bidang ilmu baru seperti anatomi, sitologi, histologi, dan lain-lain. Penemuan mikroskop, termometer, sinar röntgen, sinar laser, stetoskop, dan fasilitas lainnya. Dampak negatifnya, berkembangnya pengobatan juga ikut pula munculnya penyakit-penyakit baru seperti kanker yang belum ada obatnya dan corona. Yang kedua, munculnya penyakit psikis yang menyerang mental membuat manusia menjadi frustasi karena kehidupan dan demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kami memiliki pertanyaan nih untuk Ibu. Ya, gimana? Apa? Bu, mengapa sih ada istilah manusia menjadi korban teknologi? Jadi seolah-olah kita tuh menjadi budak teknologi. Apa aja sih Bu penyebabnya?
Sama kayak bangun tidur yang dicari bukan mama lagi, tapi gadget. Sampai kalau nggak punya paket data itu susah move on. Bapuk nih gue, kenapa nggak punya paket? Jadi udah kayak kebutuhan sehari-hari. Bahkan yang tadinya rental internet, bersosmed, jadi sekarang lebih dominan di rumah tuh udah punya wifi berlangganan. Sampai sudah setiap rumah seperti itu. Bahkan di fasilitas umum, di halte, di restoran-restoran tertentu, kalau di tempat-tempat yang kota-kota di Indonesia ini sudah mulai ada. Seperti itu. Jadi yang pada akhirnya kita yang dia di budak teknologi, sebenarnya tuh bagaimana kita bisa menyikapi dan menggunakan teknologi itu dengan kita yang mengaturnya. Sama seperti kita mengatur diri kita nih, misalnya bangun tidur, baca doa, sholat kalau yang muslim, nah, kemudian mandi dan merapikan kamarnya. Tapi kan enggak, bangun tidur gadget, sosmed, update TikTok atau YouTuber. Habis gitu bikin siaran langsung, kameranya dibikin gelap. Padahal sebenarnya dia ada masih di atas kasur. Terakhir hashtagnya mager. Padahal sebenarnya itu perut udah harus diisi lapar, muka udah dengan segala kucel dan ilernya yang harus dibersihin, tapi dia justru malah menghambat ke HP-nya. Sampailah HP itu lowbat pun dicas. Jadi sekarang di kepala sarung bantal tempat ngecas. Nah, hal-hal yang kayak gitu sudah terjadi oleh semua orang. Sampai sekarang orang kalau jalan, biasanya jalan ke depan, lihat sekarang semua jalannya begini. Pasti. Sampai orang sering jatuh, ketabrak, bahkan dijambret handphonenya karena sering fokusnya teknologi. Jadi sering berkembangnya yang kian pesat teknologi juga merupakan mempengaruhi nilai sosial. Kita nih satu tempat kayak gini berlima misalnya, lima-limanya pegang gadget, bahkan satu orang itu gadgetnya bisa dua loh, ya kan? Bahkan sampai ada yang 3. Terus satu orang itu punya akun bisa 5 akun. Di akun ikon sosmed yang sama, misalnya ikon sosmed, sebut aja ikon sosmed buah apel. Icon sosmednya buah apel itu dia punya 5 akun. Nanti dia punya lagi icon sosmednya mawar, icon sosmednya melati, misalnya nama aplikasi, sebutnya kayak gitu. Nah itu yang membuat dia sibuk dengan aplikasi itu, tapi belum tentu orang mengakses apa yang dia buat. Sampai adanya orang bikin blogger, bikin video tutorial, bikin hijab, bikin makeover seperti itu. Jadi orang tuh viral dikenal dengan video. Jadi kita makan di sini, orang di Korea bisa tahu kita makan apa hari ini. Bahkan sebalikannya. Makanya jajanan Korea juga sekarang udah mulai ada di sini. Jajanan Jepang, takoyaki, kayak gitu. Oke? Nah, kita semakin kemari semakin banyak temukan individu yang menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Makanya kalau saya di kelas belajar, saya buat peraturan tidak menggunakan gadget selama belajar termasuk saya. Apabila saya melanggar, saya akan traktir mahasiswa saya satu kelas saat itu juga, di hari itu juga. Kalau saat itu saya tidak punya untuk traktir, saya akan jual HP saya ke mahasiswa atau saya utang dan saya tebus lagi keesokan harinya. Tapi kalau untuk mahasiswa, tidak saya buat seperti itu, tetapi nilainya saya bikin hangus atau tidak lulus. Itu udah pasti, gak ada ampun. Sekali ketahuan langsung gak lulus, Bu? Iya. Kok imbasnya sampai ke situ, Bu? Iya, supaya dia komit dan gak berani pakai HP. Kalau dibilang nilainya dikurangin, dia akan menganggap dia akan masih dapat nilai. Tapi kalau dia bilang resikonya nggak lulus, itu udah fatal, udah nggak ada maaf lagi, kayak gitu. Nah itu saya selalu terapkan seperti itu. Makanya saya kalau bikin kuis atau saya sambung kata misalnya tentang sumber daya alam Indonesia apa yang lebih dikenal, tunjuk tangan sambung kata, itu dia manual melalui ingatannya langsung dan melalui dia membaca buku langsung atau catatan kuliah, sehingga dia nggak googling. Kalau dia udah googling, belum tentu dia nyari jawaban. Pasti dia update status, dia Snapchat, habis itu dia siaran langsung. Begitu dia bagikan terus di hashtag kuliah ilmu alamiah dasar dengan Ibu Mima kuis kasih nama teman-temannya buat yang nggak masuk get Wilson, nah kasih gambar kuisnya gitu. Itu udah sering banget kayak gitu dan itu udah dialamin dari masa ke masa, sehingga penemuan teknologi yang mengatur perilaku itu menyebabkan kemampuan seseorang berubah dengan operasi manipulasi dan susunan syaraf otak. Handphone kita taruh sebelah dan radiasi handphone itu bisa merusak syaraf otak, bahkan orang itu bisa jadi gila dan gilanya itu permanen gak sembuh lagi. Anak balita yang baru kenal umur 8 bulan itu udah ngerti di foto loh. Kita selfie foto, dia udah gaya gini, dia udah keluar, bibirnya udah tangan udah gini, udah ngerti gitu, udah terbentuk gitu. Zamannya dia tuh udah kekinian tuh udah kayak gitu, sehingga electrical dari stimulation of brain itu aliran listrik tertentu itu
mempunyai tingkah laku manusia yang demi tujuan ekonomi untuk lebih banyak menyebabkan penggunaan media atau radio dan televisi. Untuk mengatur kelakuan manusia, behavioral control memunculkan masalah etis bila kelakuan seseorang dikontrol oleh teknologi dan bukan oleh manusia itu sendiri. Kelakuan seseorang dikontrol oleh teknologi. Manusia yang mengendalikan teknologi, yang menemukan gadgetnya manusia. Kenapa manusia yang jadi budaknya? Nah, yang kita nggak bisa menyikapi adalah kita tergoda dengan drama Koreanya, dengan game online-nya, dengan live streamingnya, dengan siaran langsung, dan kita bisa viral dikenal di situ. Tapi belum tentu kita dapat apa sih dari situ. Jadi pembicaraan publik doang, habis gitu udah lenyap, selesai. Kalau secara keilmuan itu nggak ada. Ada Bu yang sampai punya duit cuma apa? Ya itu dia punya tim kreatif sendiri. Misalnya dia bikin tutorial memanfaatkan barang bekas dari kardus, kemudian potongan-potongan kain perca. Itu benar, itu memberikan ilmu ke orang lain. Pasti dia punya penghasilan atau kreatif karena dia berbayar. Dan orang mengakses itu untuk kepentingan mereka. Dan itu sangat berguna, kayak berbagi resep makanan atau resep jajanan. Guys, gue lagi punya mie Korea nih, gimana cara makannya sih? Udah lu cukup aja pakai telur, habis itu terigu jangan banyak-banyak. Ngomongnya tuh sampai dibikin kayak gitu. Tujuannya apa? Supaya orang ngulang lagi video itu. Padahal sebenarnya tuh tujuannya biar ditonton terus-terusan, belum tentu resepnya dipakai. Bahkan ada yang diedit dari yang pakai suaranya kayak anak kecil kayak gitu. Nah, konflik muncul itu karena si pengatur memperbudak yang dikendalikan, bebas bertindak dikontrol dan diarahkan menurut kehendak si pengontrol. Dengan kata lain, teknologi seolah-olah menyiksa manusia. Kayak gitu. Jadi kita punya mobil nih. Sayang nggak usah pakai mobil. Kenapa? Naik angkot aja. Ngapain nyiksa? Punya mobil ya nikmatin dong, beli bensinnya, nyetir, nikmatin macetnya, kayak gitu. Sama halnya seperti kita punya gadget. Nggak punya gadget, habis kuota, ya udah habis aja kuota, kan kita masih bisa ngerjain hal yang lain. Jangan pernah kita merasa kita gabut atau kita merasa nggak pede kalau kita nggak pegang handphone dan nggak punya kuota. Saya itu lebih sering offline loh. Dalam arti offline tuh gini, saya tahu kapan saya gunain HP. Jadi kayak saya sendiri nih, saya nikmatin aja di lingkungan saya apa, saya bersosial. Terus saya pegang buku sama kertas, saya punya ide apa ya, saya tulis semua. Itu saya nggak berselancar dengan internet, tapi handphone tetap aktif. Tujuannya kalau ada yang ngubungin baru. Tapi saya nggak langsung terus ngirim broadcast ke WA, Telegram. Terus yang baru lagi beep karena denger WhatsApp itu mau berbayar. Sampai segitunya orang. Semua aplikasi di-download, begitu di-uninstall lagi. Begitu bikin akun fake. Ada sebenarnya yang like itu dia juga. Apa kita beli itu like? Kita beli like banyak sampai 1000. Bayar, transfer. Tapi belum tentu itu naikin rating. Buat apa coba? Mending kita kalau mau menggunakan gadget dengan aktif, teknologi dengan yang menghasilkan sesuatu dengan ilmu. Kayak gini kita bikin video, kita nunjukin ke orang, kayak gini loh penjelasan materi kita ditonton dan ilmunya bermanfaat untuk orang lain, bisa sebagai sumber inspirasi dan sumber ilmu untuk pelajaran-pelajaran mahasiswa atau murid-murid di negara lain atau di Indonesia yang kaitannya dengan materi ini. Kayak gitu. Oke? Apalagi? Nih, Nah, saya gimana? kan punya pertanyaan lagi nih Bu. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi dampak-dampak negatif tersebut dari perkembangan IVA dan teknologi? Ini sebenarnya dilihat dari diri kita sendiri. Sama halnya seperti hacker. Beberapa kali ya website pemerintah itu pernah dikuasai oleh hacker, di mana mereka mengambil data itu. Mulai dari hacker kementerian, hacker kampus dan lembaga-lembaga lain, sampai semua data nomor rekening bank dan nama pegawai itu jebol dikuasai oleh hacker tersebut. Kampus Unpad juga pernah dikuasai oleh hacker. Umumnya kalau kampus-kampus itu menjelang penerimaan mahasiswa baru, mereka menyisipkan nama-nama yang seharusnya tidak lulus masuk ke di kolom yang lulus. Gitu. Itu dampak negatifnya. Jadi sikap kita adalah pemerintah itu telah melakukan banyak usaha ya, mulai dari membuatnya undang-undang nomor 11 tentang informasi dan transaksi elektronik atau berita hoax atau IT. Kayak gitu kan, undang-undang tentang nomor 40 tahun 2008 itu juga tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Jadi kita kalau bikin video, kita nggak ngangkat tentang rasis ya, ras, agama, etnis, itu kita nggak bisa. Kita bersifat netral. Kita tidak menonjolkan satu suku dan kita juga tidak menyudutkan suku lain dengan cara membandingkannya. Kita menunjukkan apa yang menjadi substansi dan pembicaraan kita lebih objektif. Misalnya, kamu suku A, oh saya suku B, suku A jelek, suku B bagus. Tidak bisa seperti itu. Nanti bisa-bisa suku yang sesama suku A dan suku yang sesama suku B itu malah ikut marah. Dan orang itu bisa dipenjarakan, sama seperti dulu pernah orang buat statement tentang Jogja kotor, Jogja jorok.
orang Jogjanya sebagian ada yang membiarkan, sebagian melaporkan orang tersebut sampai akhirnya dia minta maaf. Tapi sempat ditangkap dulu kan, kena tahanan kota. Nah itu pelajaran buat kita, kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan nama suku atau ras, kita tidak perlu menyebutkan, menyudutkan, dan kita juga tidak perlu menonjolkan dengan cara menjatuhkan. Ya kita menyebutkan dengan yang baiknya, kita menyebut ini kelebihannya, kekurangannya seperti ini, tanpa harus menjatuhkan atau memberikan dampak buruk dari ajaran-ajaran sesat, atau kita membuat ujaran kebencian. Juga bisa juga kayak gitu. Dan dilihat juga adanya undang-undang tahun 2011 itu tentang informasi dan transaksi elektronik. Walaupun peraturan undang-undang IT ini diperketat, motivasi kita adalah menggunakan teknologi, tetap akan ada kejahatan teknologi. Sebelum ada teknologi juga udah ada kejahatan kali, mulai dari rampok, culik, bahkan pertama-tama ada Facebook banyak orang yang minta ketemu, habis itu diculik, diperkosa, mati. Makanya sekarang sosmed orang nggak ada yang mau ketemu, paling endingnya video call, nggak suka blokir. Gitu. Oke. Jadi karena teknologi itu salah, bisa juga kita lah, maka itu solusi yang pertama yaitu bisa kita membenahi moral diri kita sendiri dulu nih. Kita kalau di lingkungan yang sini, kita lihat sekitarnya. Ada seorang ibu dengan membawa anak dan bayi. Dia fokus ke anak, itu sampai troli anak itu turun sendiri, jatuh dia nggak tahu. Terakhir gadgetnya dia banting, troli anaknya udah terlanjur jatuh. Kayak gitu. Jadi kita harus bisa menyikapi kapan kita berselancar dengan gadget, kira-kira di tempat kita berselancar dengan gadget aman atau tidak. Terutama kalau kita bawa anak-anak. Anak-anak itu sebenarnya bisa, mereka tidak tergantung sama gadget, tergantung dari orang tuanya. Kadang orang tuanya tuh nggak mau pusing. Biarin deh bu, biarin deh ma, biarin deh pak, daripada nangis. Mendingan dia nangis daripada dia kena radiasi. Sampai saya pernah nemuin, adik saya kan guru sekolah PAUD ya. Beberapa kasus yang pernah dia cerita ke saya, muridnya tuh nggak bisa pegang pulpen. Pensil maksudnya, pulpen karena mahasiswa nggak bisa pegang pensil, pegang aja nggak bisa, gimana mau nulis. Jadi kalau dia suruh pegang tuh dia nggak bisa. Tapi kalau udah dikasih gadget itu dia tahu mana yang harus dibuka, mana itu dia lancar. Pensil nih megang dituntun, tangannya dituntun, begini dituntun gitu, dipegang, nangis. Pensilnya dilempar. Kenapa? Karena itulah sudah tidak terbiasa dan dari orang tuanya. Makanya suatu hari nanti kalau kalian punya regenerasi, punya anak, biarkan anak kalian nangis karena teknologi, biarkan anak itu dengan offline, dengan mainan manual yang ada buah-buahannya atau mainan polisi-polisian, biarkan seperti itu dengan ruang lingkupnya. Ketinggalan teknologi, saat itu biar aja dulu. Nanti ada saatnya dia akan kenal teknologi. Ada saatnya di sekolah juga akan mengajarkan bagaimana teknologi. Sebaiknya seperti itu. Oke? Apalagi? Gimana? Ini pertanyaan ketiga. Apa saja penyebab teknologi lambat mengalami kemajuan di negara berkembang? Contohnya seperti di Indonesia. Oke. Kalau Indonesia itu lebih ke merasa orang tuh jadi sekarang tersisih ya dengan majunya teknologi, mulai dari gerbang pintu tol, bayar parkir, sampai sekarang electronic money atau e-money. Semua orang udah nggak repot nyari uang kembali. Kalau dulu nggak ada kembali 100-nya pakai apa ya? Dikasih permen. Kalau sekarang nggak bisa, bayar apa? E-money, BRI, ada Brizi, BNI, BCA, Mandiri, e-money. Nggak ada lagi pakai Shopee Pay, nggak ada lagi pakai GoPay, OVO, Dana, sampai hashtagnya ganti dompet. Jadi orang kalau pergi udah nggak bawa dompet, tapi bawanya gadget. Bahkan orang udah nggak pakai ATM lagi, tarik tunai dari aplikasi, kode OTP lewat SMS, uang langsung keluar. Loginnya pakai nomor HP. Mungkin suatu hari, saya nggak tahu ya, mudah-mudahan akan ada generasi berikutnya yang bisa menemukan bahwa SIM card itu ditempelnya di otak atau di tangan. Jadi kita udah nggak pakai gadget lagi. Jadi kalau kita kayak orang gila aja ngomong sendiri. Oh iya udah gitu. Ya udah deh, ya udah ya ada. Karena SIM cardnya kan udah nempel di otak. Gitu. Oke. Nah, bisa juga itu alasannya itu sulit menerima teknologi karena apa? Ketakutan pekerjaan seperti yang saya bilang. Mesin yang dapat mesin itu mengerjakannya bisa lebih cepat. Tapi dia juga punya keterbatasan dan punya kapasitas di mana dia akan rusak dan dia harus dirawat. Makanya kalau di pintu tol suka tiba-tiba macet, kita udah tempel saldo udah kolong tapi pintunya nggak mau terbuka. Atau kebalikannya, saldo kita ada tapi dia nggak mau ngebaca. Padahal emang kartu kita nggak ada masalah, tapi mesinnya itu udah lelah, kebanyakan bekerja tanpa ada istirahat. Kalau mesin kan terus-terusan, nggak ada jam istirahat, nggak ada jam makan siang, nggak ada jam ngobrol, dan kita nggak bisa ajak ngomong ke mesin. Selamat datang, silakan tempel kartu atau tekan tombol tiket. Selalu diulang-ulang begitu. Kita udah tekan tombol tiket, selamat datang, selamat, buset selamat datang. Akhirnya kita suruh mundur lagi. Begitu dicari tahu, sensornya nggak kebaca. Maju lagi, begitu lagi. Akhirnya kita pencet tombol pet, baru keluar petugasnya.
Karena petugas yang standby di pintu masuk untuk tiketing atau pintu masuk tempat-tempat tertentu, mereka nggak diem di situ kan, panas juga. Ada beberapa booth yang mereka buka pintu, ujungnya tuh satu standby. Biasanya satpam atau apa standby selalu di situ. Makanya sekarang tiap-tiap tol, walaupun mesinnya pakai gimana atau apa, satpam selalu tetap ada di situ. Tujuannya itu kalau lagi ada tiba-tiba rusak atau gangguan. Nah, yang kurangnya juga pemahaman masyarakat tentang iptek terbukti dari Museum Iptek yang jarang dikunjungi oleh masyarakat dibandingkan kebun binatang yang lebih diminati. Sebenarnya kalau Museum Iptek itu kalau kita lihat tuh masuk itu mulai dari komputer yang sebesar tembok sampai ada komputer yang sekarang bisa setipis ini layar tuh ada semua. Perubahannya dari yang sebesar tembok, kemudian yang besar pakai konde belakang, kemudian yang LCD, tabung. Nah, kayak gitu. Kebun binatang lebih, kenapa orang lebih milih kebun binatangnya? Sebenarnya bukan kebun binatang, lebih ke tempat bermainnya, atau kalau orang dewasa lebih ke tempat pacarannya, atau kalau keluarga hiburan buat anak-anak mengenal hewan lebih dekat, bisa langsung makan, walaupun sebenarnya panas-panasan ngasih makan ke kandang-kandang tertentu. Sampai ada yang nyasar, gue di kandang monyet ya, lu di mana? Gue di kandang gajah. Ya lu. Cara-cara kayak gitu. Tempat-tempat selfie juga. Nah, minimnya informasi tentang iptek yang diperoleh dari masyarakat, sehingga teknologi itu harus terus-menerus berkembang. Gadget setiap detik selalu berubah. Bahkan iklannya mulai dari yang gadget Oppo, Samsung, Reno, Vivo, semua berlomba-lomba menciptakan produk. Dan mereka selalu membuatnya unlimited. Kenapa? Produksi hanya untuk 100 unit. Tujuannya apa? Orang pasti semua minta beli karena cuma 100 unit. Udah berhasil 100 habis, bikin lagi. Hanya untuk 30 ponsel pertama. Dan itu nggak dibikin lagi. Bahkan sekarang saking canggihnya, gadget itu, apa namanya nih? Softcase ya? Softcase-nya ini udah bisa jadi power bank buat ngisi baterai dari ponsel itu. Jadi kita nggak ngecas handphone lagi. Kita beli handphone, dapat softcase 2. Jadi yang dicas itu softcase-nya. Jadi kita tiap tidur, softcase-nya dicas, handphone tetap di kita. Itu udah sampai segitunya. Udah lebih maju lagi kan. Jadi kita pakai softcase-nya, handphonenya kelindung juga, baterainya tetap full juga. Jadi power bank-nya udah nggak nempel, kabel juga udah nggak perlu yang panjang-panjang. Bahkan pakai aksesoris, ada yang pakai springnya, ada yang pakai ringnya, ada yang gambar-gambar kayak gitu. Oke, teknologi harus terus akan berkembang sehingga negara yang ekonominya selalu berkembang harus mampu menghadapi dan beradaptasi dengan disrupsi teknologi yang terjadi. Kalau negara-negara pencipta teknologi itu umumnya Jepang, Jerman, bahkan Jerman itu udah mulai menciptakan motor terbang. Ya, motor terbang, mobil lipat. Mobilnya panjang, seperti umumnya standar mobil yang kayak di Indonesia kayak Avanza atau Toyota, tapi begitu parkir dia bisa nekuk nipis gitu ciut. Penumpangnya bisa mau sampai 8 orang sama. Jadi begitu turun tuh mobil langsung ciut kecil. Nah itu Jerman, dia udah bisa bikin motor terbang. Bahkan di Dubai orang udah aktivitas pergi kemana-mana udah pakai helikopter pribadi, negara minyak. Jadi setiap rumah itu atasnya mereka punya landasan pacu untuk helikopter. Sudah seperti itu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan di mana nanti kita nggak pernah tahu ya, apa kita punya rezeki, apa kita punya ada kehidupan, atau kita dapat menghadiri seminar di negara-negara maju dengan teknologi yang seperti itu. Saya beberapa kali ya kalau ke negara lain. Jadi misalnya sebetulnya saya waktu di Maroko. Maroko itu kan bahasa utamanya bahasa Arab. Saya tuh nggak bisa bahasa Arab. Bahasa keduanya Prancis, karena mereka jajahan Prancis. Keduanya saya nggak bisa, saya Inggris oke. Dan penduduk Maroko itu nggak ada yang semuanya bisa bahasa Inggris. Jadilah saya dengan bahasa tubuh dan translate. Selalu seperti itu, sampai akhirnya saya nyasar beberapa kali di Maroko. Dan saya anggap nyasarnya itu adalah jalan-jalan saya menemu spot baru. Menghibur dia, daripada saya stres, saya cuma di kepala tuh cuma pikir gue nyasar, yang ada malah bad mood di jalan, mending asik gue jalan-jalan. Dan gue catat nama tempat itu apa, gue video ini kayak gitu. Nah, oke, ada lagi gimana? Cukup sampai di situ Ibu. Terima kasih sama-sama. atas pertanyaan dan jawabannya. Jawabannya dong. Ya, atas jawabannya. Kami sudah memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya yang bisa kami gali. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 14 ingin mengucapkan terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.